Halo semuanya, masih semangat belajar hari ini ya? Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran SBDP mengenai cover buku atau biasa kita kenal dengan sebutan sampul buku. Yang akan kita bahas diantaranya ada pengertian dari cover buku. Apa yang dimaksud dengan cover buku? Lalu unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam cover buku. Oke, kalau begitu mari kita simak dengan baik. Cover buku atau sampul buku merupakan bagian terluar dari buku. Terdiri dari sisi depan dan sisi belakang. Bapak yakin kalian sudah tahu ya bagian mana yang dimaksud dengan cover buku. Tapi apa sih yang dimaksud dengan cover buku? Nah, cover buku adalah bagian dari buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Jadi cover dan isi buku itu harus sesuai ya, harus bisa mewakili isi buku. Nah, kalau isi bukunya tentang hal-hal yang ceria, nah kita bisa bayangkan kalau cover bukunya juga pasti ceria ya. Nuansanya nuansa ceria, mungkin berwarna-warni, terus hurufnya juga bentuknya lucu-lucu gitu ya, atau semacamnya. Tapi kalau misalnya isinya menyeramkan, misalnya horor, apakah tulisannya bakal lucu-lucu juga? Tidak ya. Mungkin tulisan judulnya akan lebih seram, terus gambarnya lebih gelap, warnanya lebih gelap gitu ya. Lalu gambar-gambarnya juga lebih seram dan sebagainya. Artinya cover buku harus menyesuaikan isi bukunya. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, cover buku mewakili isi buku. Nah, cover yang baik itu harus memenuhi beberapa unsur. Bapak akan jelaskan unsur-unsur apa saja yang harus dimiliki sebuah cover. Baik, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebuah cover. Yang pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Di sini kita bisa lihat ya, judulnya tidak menggunakan bentuk huruf biasa, tapi bentuk hurufnya menarik. Dibentuk sedemikian rupa supaya bisa menarik perhatian. Warnanya dan lain-lain itu juga gunanya untuk menarik perhatian. Unsur yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang mana Pak kalimat penjelas judul? Yang ini ada tulisan kumpulan cerita dan aktivitas. Nah, ini merupakan kalimat penjelas judul, tapi sifatnya opsional. Artinya boleh ada, boleh enggak. Biasanya kebanyakan buku punya kalimat penjelas judul, tapi ada beberapa yang tidak memiliki kalimat penjelas judul. Jadi sifatnya tidak wajib ya, opsional. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah terdapat nama penulis. Ya, kita bisa lihat ya, nama penulisnya adalah Yovita Siswati. Lalu unsur selanjutnya adalah terdapat identitas penerbit. Identitas penerbitnya kita bisa lihat di sini adalah BIP. Penerbitnya adalah BIP. Lalu unsur yang selanjutnya menyertakan gambar yang menarik. Kita bisa lihat di sini banyak gambar binatang ya. Gambar binatangnya juga lucu-lucu, menarik untuk dilihat. Kenapa gambar binatang? Karena judul bukunya adalah fabel. Fabel itu cerita tentang binatang yang berperilaku layaknya manusia ya. Seperti kancil dan buaya itu contohnya fabel. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Agar menyesuaikan isi bukunya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Lalu unsur selanjutnya, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ya,
tadi kita sudah lihat sisi depan, sekarang kita pindah ke sisi belakang. Sinopsis adalah ringkasan isi buku. Jadi kita bisa tahu isi bukunya sekilas atau sedikit ya, lewat sinopsis yang ada di belakang buku. Sinopsis ini sifatnya juga opsional. Boleh ada, boleh enggak. Ada beberapa buku yang memang tidak mencantumkan sinopsis. Lalu ada juga beberapa buku yang menggunakan atau mencantumkan sinopsis. Jadi sifatnya tidak wajib ya. Sama seperti kalimat penjelas judul yang tadi Bapak sebutkan. Lalu yang selanjutnya, terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu yang mana Pak? Yang ini. Punggung buku yang biasanya jadi tempat jilid ya, yang biasanya jadi ada bagian lemnya. Nah, itu disebutnya punggung buku. Ada identitas buku, ada judul, ada nama pengarang dan lain-lain. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi jika cover bukunya ingin menarik ya. Unsur-unsur dari cover buku. Bagaimana? Jelas ya? Setelah ini Bapak akan berikan latihan soal atau soal latihan. Tapi sebelum itu Bapak akan berikan contoh soalnya supaya kalian tidak bingung bagaimana cara mengerjakannya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan soal latihan membuat cover buku. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, bagaimana sih cover buku yang menarik, yang baik. Nah, kita akan coba praktikkan. Yang pertama, kita tentukan dulu ya, judul bukunya apa, tentang apa, lalu siapa penulis bukunya, dan penerbitnya itu siapa. Kita hanya membuat cover buku bagian depan saja ya. Bagian belakangnya tidak kita buat dulu. Kita fokus ke bagian depan. Nah, ini contoh data dari cover bukunya. Judul, penulis, lalu penerbit dan lain-lainnya. Sesuai dengan data yang tadi muncul ya, Bapak akan coba buat cover bukunya. Yang pertama judulnya dulu. Judulnya siklus air ya. Siklus air. Bapak coba buat judulnya seperti ini. Lalu karena berkaitan dengan hujan, jadi Bapak bayangkan kayaknya lebih bagus kalau ditambah awan ya. Lalu Bapak buat gambar tetesan-tetesan air supaya maksudnya memberikan kesan hujan seperti itu, tetesan-tetesan air. Lalu di sini Bapak buat ada maskotnya ya, tetesan air yang lebih besar, terus ada mukanya biar lucu. Tangannya kurang lebih kayak gini, ada matanya, lalu lagi senyum ya. Nah, dengan gambar sesederhana ini saja itu kita bisa buat cover buku yang menarik ya. Jadi kalian jangan takut, Pak saya tidak bisa gambar, atau Pak saya tidak jago gambar. Bapak cuma mau lihat usaha kalian dalam mengimajinasikan judul dan isi bukunya sehingga jadi cover yang menarik seperti itu. Jadi kalian tuangkan saja imajinasi kalian, jangan takut salah. Oke. Judul bukunya sudah ada, gambarnya juga sudah ada walaupun sederhana ya. Apalagi yang kurang? Di bagian depan cover ya, bukan bagian belakang. Bagian depan cover itu selain ada judul, ada gambar, juga ada nama pengarang.
kita tulis nama pengarangnya di sini ya. Lalu ada juga identitas penerbit. Identitas penerbitnya Bapak taruh di sini. Sesuai dengan data yang tadi ya. Ada lagi yang kurang? Tidak ada ya. Minimal kalian membuat covernya seperti ini ya. Ada judul, ada gambar yang sesuai dengan judulnya, gambar yang sesuai dengan ceritanya atau isi buku. Ada nama penulis, juga ada identitas penerbit. Nanti Bapak akan berikan data yang kayak tadi ya. Judul bukunya, lalu isi bukunya, ceritanya tentang apa, supaya kalian bisa bayangkan ya, cover bukunya kira-kira bagaimana, seperti itu. Lalu penerbitnya dan penulisnya siapa. Kalian harus buat cover buku berdasarkan data-data tersebut. Buat covernya sekreatif mungkin ya. Dan tolong saat memfoto, saat mengirimkan ke Bapak atau ke Ibu Guru, fotonya sejelas mungkin. Nanti beberapa yang menarik akan Bapak tayangkan di video SBDP selanjutnya. Seperti itu ya. Bapak harap kalian bisa membuatnya dengan kemampuan sendiri. Yang pasti jangan takut salah ya. Jangan takut salah, jangan malu. Semuanya sama-sama berproses. Jadi jangan takut salah. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Setelah ini Bapak akan tayangkan latihan SBDP untuk hari ini. Jadi jangan sampai terlewat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.